Ya, gue lihat tadi nomor satu kayaknya banyak yang salah ya. Kenapa nih banyak yang salah nih? Coba, Yang limanya, Bang. yang mana? Kurang 5. Kurang Oh, kurang limanya. akurasinya 45%. Jadi 121 benar, 126-nya salah. Kurang limanya ya. Aduh, gue WC dulu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Buat yang orang Indonesia Timur, di zona waktu Indonesia Timur sama Indonesia Tengah, mungkin udah malam ya. Udah jam 6, udah jam 18 lewat. Ya, di hari ini kita akan bahas soal analitik kuantitatif gitu. Mungkin kan kalau kalian tahu ya, di tahun-tahun sebelumnya gitu, di UTBK 2021, 2020, bahkan sampai di angkatan gua, itu mungkin ada materi analitik gitu. Cuma ya analitik aja gitu, bukan analitik kuantitatif. Maksudnya kayak gimana? Ya, analitik itu kan sederhananya dia ngambil kesimpulan berdasarkan analisis yang logis kan. Analisis yang logis gitu. Biasanya di soal analitik itu disajiin banyak informasi gitu. Ada poin 1, poin 2, poin 3, sampai beberapa poin gitu. Baru ditanyain gitu. Biasanya terkait dengan urutan, terkait dengan jumlah gitu. Atau terkait dengan siapa yang lebih besar, siapa yang lebih kecil. Siapa yang duduknya paling deket, siapa yang duduknya paling jauh, siapa yang duduknya di sini. Itu analitik yang tahun-tahun sebelumnya gitu. Tapi yang terakhir gue lihat di SNB, di SNPMB gitu. Itu yang keluar soalnya analitik, cuma dia kuantitatif. Artinya apa? Artinya untuk mendapatkan kesimpulan yang logis, untuk mendapatkan informasi yang logis. Jadi analisis logis ini tujuannya buat dapat kesimpulan yang logis, ataupun juga buat dapat informasi yang terbaru gitu. Informasi-informasi baru gitu. Jadi perlu menggunakan matematika sederhana gitu, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian buat dapat analisis yang logis gitu, baik itu informasi ataupun kesimpulan secara keseluruhan. Kita lihat nomor 1 nih, misalkan. Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. 4 tas berisi roti yang dibagikan kepada 5 kelompok dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada 5 ketentuan. Terus kita baca soal nomor 1 nih. Soal nomor 1, berdasarkan teks tersebut, informasi yang digunakan
untuk mengetahui jumlah roti yang diterima kelompok A. Ini kita highlight ya kelompok A. Yang ditanya berapa? Informasi yang dapat digunakan gitu. Jadi kita lihat dari poin 1 sampai ke poin 5 itu informasi mana aja gitu yang kita gunakan, yang dapat digunakan untuk dapat si kelompok A ini dia dapat berapa roti sih gitu. Si A itu dapat berapa roti sih? Nah, gimana nih jawabannya? Nah, yang pertama kita bisa lihat, yang terpenting ketika ada pertanyaan kayak gini, kita bisa lihat informasi yang ada di teks yang berkaitan dengan kelompok A. Misalkan apa yang berkaitan sama kelompok A? Misalkan nih, kita lihat ada poin nomor 2, tuh dia ngejelasin atau ngasih keterangan tentang kelompok A. Terus mana lagi? Ya, sementara cuma poin 2. Nah, kita lihat nih poin 2. Kelompok A mendapatkan roti setengah kali lebih sedikit dari kelompok B. Artinya gimana? Si A setengahnya dari yang didapat sama kelompok B gitu ya. Jadi yang didapat A itu setengahnya B. Misalkan kalau B dapat 100 berarti A setengahnya 50. Kalau B dapat 1000 berarti A 500. Intinya gitu. Dari si keterangan nomor 2. Nah, berarti kita harus tahu apa? Ketika kita butuh A, di sini kita butuh nilai si B. Nah, kita lihat nih di poin berapa yang ngomongin tentang berapa banyak kelompok B dapat roti. Ada poin berapa? Ya, yang kedua itu poin ini, poin 3. Nah, si B itu terkait dengan keseluruhan, di mana keseluruhan itu terkait dengan poin yang 5 gitu. Jadi setiap tas berisi 1 losin roti gitu. Berarti ketika 1 tas itu 1 lusin roti, sedangkan ada 4 tas, berarti totalnya ada berapa nih? Nih gue gambarin pakai kotak deh. 48. Misalkan ya betul 48 ya. Jadi 4 kali 12. Berarti total ada 48 roti gitu. Berarti ini roti secara keseluruhan. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat poin B. Di mana apa? Di mana si B itu ya, ini setelah kita dapat roti keseluruhan, kita cari si nilai B. Berarti B itu berapa? 1/3 dari keseluruhan. Apa nih? Ya, total roti deh. Total roti. Berarti berapa? 1/3 dikalikan dengan 48 roti. Dapat deh. Iya, dapat 16 roti. Berarti si B 16 roti. Nah, setelah itu kita masukin lagi nih ke persamaan yang kita mau cari, yaitu A. Berarti buat dapat A, itu sama dengan setengah dari nilai B. Atau roti yang didapat si B. Berarti setengah dari 16. Berarti si A dapat 8 roti. Gitu, teman-teman. Jadi mana yang dibutuhin? Ya, yang dibutuhin itu 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah yang D. Yang kekecoh kenapa bisa nggak kepikiran 5 gitu? Kurang 10, Kak. Kenapa, Najwa? Kurang apa sih ke bawah pilihannya. Jadi lihatnya 2, 3 doang. Oh gitu. Ya, 5-nya nggak kelihatan ya. Padahal ada di belakang ya 5-nya. 5-nya ada di sini nih. Iya gitu. Ini tadi di kuisis yang benar 121, yang salah 126. Dan akurasi tingkat kebenarannya itu sekitar 45%. Artinya mungkin ada 45% yang kurang teliti. Atau 45% ini baru join. Anak-anak tahun siswa. Baru beberapa kali ngerjain soal analitik. Ulil, nomor 1 benar kali loh. Waduh, Ulil
Lagi nggak merhatiin. Nomor 1 bener gak tadi? Tuh, berarti Ulil yang kurang teliti juga ya. Iya, limanya itu karena dia di paling belakang, jadi mungkin dianaktirikan gitu ya sama kalian. Kita lanjut nih. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan teks tersebut, berapa banyak roti yang didapatkan oleh kelompok C? Nah, di sini kita lihat nih, keterangan C itu ada di poin 1, di mana kelompok C dapat poinnya itu 2 kali lebih banyak dari kelompok D gitu. Coba Irfan, penyelesaiannya gimana Irfan? Nomor 2 pakai aljabar. Apa tuh Bang? Nomor 2 penyelesaiannya gimana buat dapat roti dari kelompok C? Gak pakai aljabar Bang, cuma ngitung biasa Bang. Kira pakai aljabar kan kayak kemarin. Ya coba kalau ngitung biasa pakai logika tuh kayak gimana, Irfan? Kan tadi pas di awal-awal kita udah dapat jumlah A sama B kan ya. Pas pertama itu. Terus next ke berapa tuh? Ketiga ya. 6 ya. Gimana itu ya tadi? Lupa Bang. Ya, nih gue jelasin aja ya. Ini kita ngitung sederhana dulu ya. Ini kan dia ada total ada 480 total nih. Total kita kurangin dulu sama roti A sama si roti kelompok B. Berarti berapa? 48 dikurang 16 dikurang 8. Berarti sisanya berapa roti nih? 24 ya. Berarti sisanya 24 roti. Nah, ini kalau kalian lihat pernyataan 1, kelompok C mendapatkan roti 2 kali lebih banyak dari kelompok D. Berarti dari sini kita bisa dapat nih persamaan gitu. Nilai C itu, bentar, nilai C itu sama dengan 2 kalinya kelompok D. Berarti C itu sama dengan 2D. Gitu teman-teman. Nilai C itu 2 kali lipatnya dari D. Kita dapat dari pernyataan nomor 1. Kelompok C mendapatkan roti 2 kali lebih banyak dari kelompok D. Itu mesti di-highlight tuh. Terus mana lagi nih? Ya, kita lihat pernyataan 4. Kelompok E bagian roti yang sama dengan kelompok D. Kelompok E dapat kelompok E itu dapat roti yang sama dengan D. Berarti E sama dengan D. Iya nggak? Gitu nggak? Berarti gimana nih? Sisa 24 roti ini itu kan sama aja apa? Sama aja kayak roti kelompok C ditambah roti kelompok D ditambah roti kelompok E. Itu sama dengan totalnya berapa tadi? 24 roti. Gitu ya teman-teman ya. Karena kan sisanya kan C ditambah D ditambah E sama dengan 24 roti. Gitu. Nah, ini kita tinggal tinggal substitusi aja atau kita tinggal samain variabelnya. Gimana samain variabelnya? Ibnu Jafar gimana? Ibnu Jafar ada gak nih? Ibnu Jafar. Coba nih gue nyalain mic-nya ya. Ayo Bang Medan tuh, kata Ulil tuh. Lagi mikir dulu kali dia nih. Malu Bang, rame. Aduh, malu sih Ibnu Jafar nih. Ya, nggak apa-apa, gue aja deh berarti ya. Nah, di sini kita samain variabelnya dulu nih. Kita bisa langsung dapat nilai C, atau kita bisa langsung dapat nilai D. Nah, coba kita langsung cari nilai C-nya aja. Gimana cara dapat nilai C? Di sini kan kita bisa lihat ya, bahwa nilai C itu sama dengan 2 kali lipatnya D. Atau nilai ini itu sama dengan bahwa si D itu setengahnya dari C.
Gitu gak? Iya gak? Iya gak? Bener ya? Nah, berarti kita masukin aja nih. C itu tetap C, terus nilai D ini, nilai D kita substitusi, kita masukin yang ini setengah C. Gitu ya teman-teman, setengah C. Nah, nilai E ini juga setengah C. Kenapa? Karena nilai E ini kan sama dengan D ya. Nih di sini nih. Nilai E sama dengan D. Berarti nilai E itu sama dengan setengahnya si C juga. Berarti di sini juga setengahnya si C. Gitu teman-teman. Ini sama dengan 24 roti. Nah, di sini kita lihat nih. Ini setengah C ditambah setengah C. Jadi berapa C? Setengah ditambah setengah. Jadi 1 ya. Berarti C ditambah C sama dengan 24. Ini kejauhan ya teman-teman. C ditambah C sama dengan 24 roti. Berarti 2C itu sama dengan, ini gue pindahin aja ya. Gue pindahin ke kanan. 2C itu sama dengan 24 roti. Nah, ini sama-sama kita bagi, sisi kanan kirinya kita bagi 2. Berarti nilai C itu sama dengan 12 roti. Gitu. Jadi jawabannya 12 roti. Ada yang bingung nggak? Langsung aja on mic kalau bingung. Aman. Tom aman ya nih, Tom? Aman, Kak. Aku cari yang D-nya dulu tapi. Oh, kan lu nyari yang D dulu. Bisa. Kalau nyari D dulu kan berarti ntar lu dapet nilainya 6 kan? Iya. Berarti tinggal kali 2. Aku caranya beda. Siapa tuh caranya beda? Aku caranya beda. Adit punya cara beda gak, Adit? Tumben Adit nih diem nih. Lagi galau di kali. Oh, Bang. Adit, nomor 2. Punya gua ya kayak lu tadi kan udah totalnya tuh kurang A, kurang B, 48, kurang 16, kurang 8. Itu kan sisa 24 ya. Nah, 24 gue bagi 2 dulu tuh. Berarti kan tinggal 12 kan. 12 sama 12 tuh. Berarti gue masukin ke C sama D. Di situ kan dikatakan C sama E sama D. Angka E sama D sama kan nilainya. Nah, E sama D itu berarti 6. 6 kali 2. Terus di situ dikatakan C sama dengan 2 kali D. Berarti 2 kali 6 sama dengan 12 gitu. Ya, Adit gitu ya. Berarti kalau si Adit tadi 48, 48 roti sisanya dikurang 24 dulu, dapatlah 24. Nah, 24 ini dibagi 2 lagi, jadilah 12. 12 dan 12. 12 dan 12. Nah, 12 ini itu berarti C gitu kan. Nah, 12 yang ini berarti ke-scroll. 12 yang itu berarti 6-nya itu D, 6-nya lagi itu E. Kalau Adit gitu mikirnya. Nggak masalah. Lanjut ya, kita ke soal nomor 3 sampai 5. Ini soal yang mungkin mirip sama yang di airdrop kemarin. Cuma emang bukan mirip, benar-benar mirip ya, tapi emang cara pengerjaannya sama tipe soalnya itu mirip. Sama kayak di airdrop. Bener ya, kalau lu ngerjain airdrop mungkin paham. Coba siapa nih? AI, coba nih, AI. Kata AI kan mirip airdrop. Coba AI gimana? Ayo AI. Nyalakan mic-mu, AI. Lihat itunya dulu Bang, lihat apa namanya? Kan itu ada yang program peningkatan akademik gitu kan. Itu namanya. Nah, itu kan ada Kevin, Alfred sama Zain. Terus yang kedua non akademik itu ada Zain, Ilham sama Alvin. Terus program keagamaan itu ada Alvin, Kevin sama Alfred. Nah, terus tuh dilihat premis-premisnya. Yang nomor 4 tuh yang paling utama sih. Oleh dia bilang jumlah suara terbagi sama besar pada calon-calon yang memiliki program sama. Nah, berarti kalau misalnya di program pertama peningkatan akademik, kan itu dia
dia bilang suaranya ada 90. Dan di premis 4 itu dia bilang jumlah suara terbagi sama besar. Berarti karena di situ ada 3 calon, jadi setiap calon itu mendapatkan 30 suara gitu. Ya, berarti kalau ini 30 suara ya, 30. Ya, lanjut. Mana lagi? Lanjut yang premis 2 itu kan 120 suara dibagi sama 3 calon, berarti masing-masing calon dapat 40 suara. Ya, yang keagamaan. Kalau keagamaan masing-masing calon dapat 15 suara. Nah, setelah itu baru dihitung satu-satu pendapatan suaranya si Kevin, Alfred, Zain, Ilham, sama si Alvin. Kalau si Kevin kan dia ikut dia mencalonkan program nomor 1 sama program nomor 3. Berarti dia dapat 30 ditambah 15 suara. Langsung aja ke Alfred. Langsung aja ke Alfred. Langsung. Oh iya, Alfred. Boleh. Langsung ke nomor 3 yang ditanyakan. Bersama Kevin Japriansa soalnya namanya nih. Alfred. Berarti cari aja yang dicalonin Alfred itu kan program nomor 1 dan 3. Iya, berarti dia akademik sama agama ya. Berarti premis 1 dan 3 itu merupakan informasi yang bisa digunakan buat tahu jumlah suara yang dapetin Alfred, sama premis 4. Berarti yang jumlah informasi yang itu 1, 3, dan 4. Iya, betul. 1, 3, dan 4. Berarti 30 tambah 15 si Alfred nih suaranya. Berarti 45 suara. Ya, gua summary lagi ya si AI tadi. Nah, di sini kan dia nanya suaranya si Alfred. Dia dapat berapa banyak dukungan buat jadi ketua OSIS di SMAN 1 Bojonggede gitu. Ada orang Bojonggede kan nih? Iya, info SWU sama AI itu boleh tuh, Adi tuh SWU sama AI juga. Ya, dia nanyain si Alfred dapat suara berapa aja. Nah, di sini kita lihat nih. Si Alfred itu dia untuk maju ketua OSIS, dia mencalonkan diri dengan mengajukan program akademik. Di sini ada Alfred nih. Dia akademik dan juga dia mencalonkan diri dan mengajukan program keagamaan gitu. Mungkin Alfred ini orangnya agak religius ya. Nah, di sini kita lihat keterangan premis-premis 1 sampai ke 4. Keterangan atau ketentuan di soalnya. Misalkan nomor 1, 90 untuk peningkatan akademik. Berarti dapat 30 suara nih. Berarti di sini akademik kan. Ya, ini 30 suara akademik dan 15-nya ini itu suara untuk keagamaan. Gitu, teman-teman. Nah, 30 tambah 15 dia dapat 45 suara. Kenapa? Karena ada keterangan penting dari si poin 4 di mana jumlah suara terbagi sama besar gitu kepada calon-calon yang programnya sama. Jadi semuanya itu kelipatan 3 dan dibagi 3. 90 berarti masing-masing dapat 30. Poin 2 120 siswa milih non akademik atau ekstrakurikuler berarti dapat 40 40 40. Terus yang milih program keagamaan berarti dapat 15 15 15. Coba kita bikin sedikit tabelnya nih. Kita bikin sedikit tabelnya. Tabelnya di sini aja deh yang enak nih. Siapa aja nih? Kevin Japriansa. Kita gituin Kevin. Terus kita gituin Alfred. Kita gituin Zain, Ilham. Kita mau hitung total ya suaranya. Sama yang terakhir itu si Alvin. Ya, monggo. Jangan lupa besok kontak. Hah? Jangan lupa besok kontak. Ngapain? Ya. Ntar gue nyiapin baju dulu.
Ya, kita lihat Kevin nih. Kevin itu dia nyalonin diri sebagai apa nih? Sebagai ya, Kevin itu nyalonin sebagai peningkatan akademik, berarti dia dapat 30. Terus Kevin juga nyalonin sebagai program keagamaan, berarti dia dapat 15 juga gitu. Sama kayak Alfred tadi, 30 tambah 15 suara. Terus Zain, si Zain itu dia nyalonin diri program akademik nih. Di sini ada tuh. Zain. Dia berarti dapat 30 suara juga. Terus dia dicalonin juga di program peningkatan non-akademik. Berarti dia dapat berapa tuh? 40 suara gitu. Terus kita lihat Ilham. Nah, si Ilham itu hanya dicalonin di non-akademik aja. Berarti dia cuma 40. Nah, yang terakhir si Alvin dia nyalonin diri jadi keagamaan sekaligus dia nyalonin diri di program non akademik nih si Alvin. Berarti dia 15 suara ditambah 40 gitu. Ini totalnya kita hitung nih. Set gitu. Si Kevin dapat 45, Alfred juga 45, Zain ini 70, Ilham 40, si Alvin 55. Gitu ya? Pada sama gak nih total suara yang didapetin? Yang sama ketik 1 coba jumlah suara yang didapetin. Aman ya? Pada sama ya? Apa namanya? Poin yang didapetin. Nah, kita beranjak ke soal nomor 4. Berdasarkan teks tersebut, calon yang memperoleh suara terbanyak siapa? Calon yang paling banyak itu si Zain. Berarti ya jawabannya adalah C. Di mana si Zain ini dia dapat sekitar 70 suara. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nomor 5. Jika ketua yang terpilih mengangkat ketua seksi keagamaan dari calon yang memperoleh suara terbanyak yang mengajukan program keagamaan, maka yang sebaiknya dipilih ketua seksi keagamaan adalah siapa, Dit? Nomor 5 jawabannya apa, Dit? Mana Kenapa, nih, Bang? Kenapa, Bang? Nomor 5 jawabannya apa, Dit? Nomor Siapa 5? yang bakal dipilih jadi seksi keagamaan? Nomor 5 jawabannya Alvin, cuy. Kenapa Alvin? Bisa minta ke tabelnya dikit, Bang. Kak, Mbak ingat parak maghrib. Nyingnya. Bocor guys. Ya, lanjut, Dit. Oke, yang kita lihat di sini, program keagamaan ada 3 orang kan, Alvin, Kevin, dan Alfred. Nah, kita lihat aja nih perbandingan nilainya. Di Alvin ada 55 kan, Kevin 45, sedangkan Alfred 45 juga kan. Berarti yang paling banyak adalah Alvin gitu. Berarti Alvin itu 55. Oh, berarti iya paling banyak dia ya. Ya, paling banyak sih Alvin. Berarti yang cocok jadi ketua seksi bagian keagamaan adalah si Alvin. Alvin mana Alvin? Ya, gitu. Ada yang caranya beda kah? Ada yang punya cara lain nggak? Mungkin lebih mudah gitu daripada yang gue kerjain. Ya mungkin kalau materi barisan dan deret ya, itu gue yakin banyak cara gitu buat dapet jawabannya. Tapi kalau analitik ini, itu mungkin ya, bentar. Ya, itu mungkin agak relatif sama tipis jawabannya gitu. Karena emang yang ngebedain mungkin paling itu logika berpikir kita gitu pas ngerjain. Gimana cara dapat analisis yang logis. Iya, emang salah satu kemudahan, salah satu cara yang membuat kita mudah ketika ngerjain soal analitik itu kita bikin tabel kayak gini.
Artinya datanya kita urutin satu persatu. Atau kita urutin berdasarkan peringkatnya. Misalkan ini 1 siapa, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya itu kayak gimana gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Jadi atau benar ngeganti namanya itu misalkan si Kevin itu diganti inisialnya jadi KE atau Kevin lah K gitu. Alfred itu jadi A, Zain itu Z, Ilham itu I, Alvin itu AL misalkan AL gitu. Itu kan salah satu cara biar kita itu lebih fleksibel gitu, masukin atau substitusiin tiap variabelnya. Karena kan kalau kayak gini panjang ya, namanya Alvin, Kevin, Alfred gitu. Mungkin bisa diganti inisial ini atau diganti variabel kayak A, B, C, D, E, ya bebas gitu, seenaknya kalian. Gitu, teman-teman. Ya, ini lanjut ke soal 6-8. Ini soal lumayan susah juga ya. Coba nomor 6 nih, siapa yang mau jawab? Nomor 6. Siapa tuh? Aku mau, Kak. Siapa tadi? Aku. Ya udah, Aul, boleh deh Aul, nomor 6. Langsung Aul. ke soal. Boleh baca ininya aja, baca keterangannya langsung ke soal. Keterangan pertama kan bilang Ali dan Irfan menabungkan 30% gajinya setiap bulan. Farhan dan Ja'far hanya menabungkan 25% gajinya setiap bulan. Gaji Ali sebesar 6 juta dan hanya sepertiga dari gaji Irfan tiap bulannya. Gaji Farhan sebesar 10 juta dan 2 kali lebih banyak dari gaji Ja'far tiap bulannya. Berdasarkan teks tersebut, berapa banyak tabungan uang yang dimiliki Ali setelah menabung selama 3 tahun. Kan itu berarti udah diketahui. Ali nabungnya itu cuma 30% dari gajinya. Terus gaji Ali diketahui di pernyataan nomor 3, 6 juta gitu kan. Nah, berarti nanti yang ditabungkan tinggal 30% dari gaji Ali itu nanti hasilnya 1.800.000. Iya, berarti 6 juta ini kita kalikan 30%. Ya. Dapatlah sekitar 1.800.000. Nah, itu kan tiap bulannya. Sedangkan yang ditanyakan 3 tahun. 1 tahun ada 12 bulan. Berarti tinggal 3 kali 12 kali 1.800.000. Nanti ketemunya 64.800.000. 64.800.000. Salfok sama foto Umay. Ya, betul. Sempurna. Jadi, ya ini kita bisa pakai analogi sederhana ya, kalau kita nabung gitu. Karena kan mungkin dari kecil kita sering diajarin nabung kan. Ya, nabung lah, gope. Kayak dulu Kak Imam punya tabungan tuh kecil. Isinya koin-koinan 1.000. Ya, di sini kita tahu bahwa gaji si Ali gajinya itu ada di poin 3, di mana Ali itu gaji 6 juta gitu. Di mana si Ali itu nabungin duitnya itu sebesar 30% gajinya setiap bulan. Jadi setiap bulan si Ali itu nabung 30% dari gajinya. 6 juta dikali 30%. Nah, 6 juta dikali 30% itu sekitar 1.800.000. Jadi setiap bulan si Ali itu nabung gitu, 1.800.000, 1.800.000, 1.800.000, terus gitu. Sampai dia di soal ditanyain selama 3 tahun di sini. Selama 3 tahun. Nah, 3 tahun ya, berarti 3 tahun itu kita kaliin 12 bulan gitu. Karena kan 1 tahun itu 12 kan. Jadi berarti si Andi itu, kok tiba-tiba Andi? Si Ali itu dia udah menabung selama 3 kali 12, berarti 36 bulan. Gitu. Berarti dia udah nabung lumayan lama tuh. Gimana
Ya udah kita kaliin dengan jumlah tabungan per bulan, di mana 36 ini kita kalikan dengan 1.800.000. Gitu teman-teman. Jadi ya, ini kan angkanya gede ya. Ini angkanya gede, 36 sama 18. Ini kita hitungnya 36 sama 18-nya aja, 36 dikali 18. 6 kali 8, 48. 4-nya simpen. 8 kali 3, 24 tambah 4, 28. 1 kali 6, 6. 1 kali 3, 3. Berarti ini 8. Terus ini 6 tambah 8, 14. Simpan 1. 3 tambah 2, 5. Tambah 1, 6. Berarti 6, 4, 8. Nah, kita tinggal tambahin nolnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, titik. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kita taruh titik di sini karena kan ribuan ya. Terus kita taruh titik sini. Berarti 64.800.000. Gitu ya. Jadi kalau kalian bingung ngitungnya kegedean, kalian boleh hitung variabel paling depannya aja gitu. Ini kan 36 dan ini 18. Gitu. Buat memudahkan ya, teman-teman. Baru nanti sisanya setelahnya tinggal tambahin nolnya. Kayak misalkan waktu SD kan mungkin SD SMP kan sering bercanda ya. 100 kali 100 berapa? Ayo 100 kali 100. Ya berarti tambahin nol aja 4. 1, 2, 3, 4. Berarti 10.000 gitu. Ya. Coba nomor 7 nih, siapa yang mau jawab? Aku, Kak. Oh, Rosa. Boleh, Rosa. Boleh, Rosa. Oke. Ini langsung aja, Kak, atau harus baca soal dulu, Kak? Baca soal dulu aja biar enak. Oke. Irfan dan istrinya ingin pergi berlibur ke Maldives dan membutuhkan uang sebanyak 54 juta. Berapa lama untuk memperlukan Irfan untuk berlibur? Jadi kan di yang keterangannya tuh kalau gaji Irfan tuh berapa tadi? Gaji Irfan 3 kali gaji Ali kan, jadi gajinya tuh 18 juta. Terus tuh dikali 30% dari 18 juta tuh hasilnya 5,4 juta, Kak. Bentar, Irfan itu berarti 18 juta. Ntar gue jelasin di akhir. Terus tuh karena dia nabungnya sebanyak 30% setiap bulannya, jadi total tabungannya per bulan itu 5,4 juta. Berarti 5,4 juta. Ya. Gitu deh. Ya. Terus karena dia perlu uangnya sebanyak 54 juta, jadi 5,4 juta nih harus ditabung selama 10 bulan biar jadi 54 juta. Oh, berarti karena dia mau nabung 54 juta, terus tabungannya per bulan 5,4, berarti dia sebulan dia harus menabung selama 10 bulan. Iya. Gitu ya, berarti. Siap. Jadi jawabannya C. Jawabannya C. Ya. Makasih, Kak. Iya, makasih, Rosa. Tapi benar, Irfan. Mau liburan ke Maldives nih, Irfan. Mana Amin, Irfan? Bang. Makasih, Bang. Amin. Iya, yang mau liburan ke Maldives, silahkan mulai melakukan PDKT ya sama Irfan. Amin ya, Irfan. Gue juga mau ke Maldives mah ya. Iya, Bang. Ke Pulau Jawa mulu kan bosen. Iya, Bang. Belum bosen sih. Kenapa? Ke Kapadokia. Waduh, mantep bener. Tahu tempat ya Anda ternyata. Ya. Gue summary lagi nih. Di poin nomor 3, itu kan dia ada keterangan. Gaji Ali sebesar 6 juta dan hanya 1/3 dari gaji Irfan. Berarti ketika si Ali itu gajinya 1/3 dari Irfan,
Bentar. Ini gua inisial aja ya, Irfan gitu. Sepertiga dari Irfan. Berarti gajinya si Irfan nih, alias Pak D, itu 3 kalinya si Ali. Gitu ya teman-teman ya. Sepertiga berarti gajinya si Irfan 3 kali lipat lebih banyak dari gajinya si Ali. Berarti kalau gajinya Ali 6 juta, 3 dikali 16, 3 dikali 6 juta. Berarti gajinya si Irfan sebulan 18 juta. Ini gajinya si Irfan berarti. 18 juta. Nah, terus kita lihat lagi nih di soal keterangannya apa? Keterangannya, si Irfan nabung sebanyak 30% per bulannya. Berarti berapa? Sama kayak si Ali tadi. Berarti 18 juta. Berarti ini tabungan Irfan ya. Tabungan Irfan per bulan. Berarti berapa? 18 juta kita kalikan dengan 30%. Nah, 18 kali 3 berapa, Kak? 18 kali 3, 8 kali 3, 54. 24, sorry. 2 tambah 3, 5. Berarti si Irfan nabung sekitar 5.400.000 per bulan. Gitu. Banyak juga ya yang ditabung Irfan gitu. Mungkin sisanya 5 juta buat cicilan rumah, ya kan? Buat depo, Bang. Astagfirullah. Buat apa? Buat sodako. Oh, buat sodako. Gue dengernya depo tadi. Depo tuh maksudnya apa ya? Deposit GoPay ya mungkin. Irfan nih, gue kira anak polos ya. Ternyata mirip-mirip Pak D juga nih. Kosakatanya udah mulai banyak. Ya, lanjut ya. Dia ternyata nabung dari 18 juta, dia nabung 5,4 juta per bulan gitu. Nah, si Irfan ini mau liburan ke mana nih? Ke Maldives dengan kebutuhan uang sebanyak 54 juta. Berarti berapa? Ya, tinggal dibagi kan. Dia butuh 54 juta. Tinggal kita bagi dengan tabungan per bulan 5,4. 54 dibagi 5,4 berapa? Itu sekitar 10 bulan. Gitu ya teman-teman. Ya, jawabannya benar tadi si Rosa. Rosa gimana? Reza Arab sehat gak Rosa? Apa, Kak? Reza Arab sehat gak Rosa? Apa nggak tahu berita Rosa nih? Ya, yang gue tahu Rosa tuh pernah jadiannya sama Ivan Gunawan. Iya gak sih? Apa gue kurang berita? Dulu pernah pacaran sama Irfan Gunawan. Bukan Irfan ya, Ivan Gunawan. Kalau Irfan beda lagi. Sama Afgan pernah ya. Sama Ivan Gunawan pernah, dulu. Sama Ayu Ting Ting mah nggak pernah jadian. Ayu Ting Tingnya nggak pernah mau. Cuma si Ivan Gunawannya sih kayaknya suka sama Ayu Ting Ting. Setahu gua. Sama Ayu Ting Ting tuh dia suka. Cuma pacaran dan mau ngajak nikah tuh kayaknya Ayunya nggak mau. Nice try ya. Duitnya banyak padahal. Padahal dulu pas gue lihat foto mudanya tuh gagah banget. Lanjut nomor 8. Berapa selisih gaji yang diterima antara Ivan dan Jafar? Nah, ini yang ditanyain terakhir Jafar nih. Si Irfan kan tadi ketahuan kan, dia itu punya gaji 18 juta. Nah, kita kurang si Jafar berapa nih?
Nah, ini dia ada di keterangan keempat. Gaji Farhan itu 10 juta. Dan 2 kalinya lebih banyak dari gajinya Jafar tiap bulannya. Berarti kalau gajinya Farhan 10 juta dan dia 2 kali lebih banyak dari Jafar, berarti gajinya si Jafar itu setengahnya dari si Farhan gitu. Setengahnya dari 10 juta berapa? Berarti gajinya si Jafar itu sekitar 5 juta. Berarti gajinya si Jafar itu 18 dikurang 15. Gaji Jafar. Selisih gaji mereka itu 18 kurang 15 berarti sekitar 13 juta. Jadi jawabannya adalah yang gitu ya teman-teman. Ini ngapa jadi ngegosip mulu ya? Kecil kali gajimu. Gaji gue kan juga masih di bawah 5 juta malah kan, masih kecil. Gaji gue masih di bawah gajinya si Jafar, berarti masih kecil. Bersyukur benar, intinya bersyukur. Karena kan kalau kita ngomongin kebahagiaan, setiap orang itu kan relatif. Jadi yang namanya kebahagiaan itu sifatnya subjektif. Setiap orang punya indikator kebahagiaan mereka masing-masing gitu. Kayak misalkan gue tuh misalkan pagi minum kopi, siang sore malamnya bisa ngajar, itu gue sekarang tuh seneng banget gue gitu. Terus paling nggak makan ayam lah ya, minimal ayam. Sentuh ayam kayak mau mie ayam, mau Indomie ayam bawang, yang penting ayam aja. Yang penting ada kata ayam gitu. Mau mie ayam, mau Indomie ayam bawang, Indomie kari ayam semesta gitu. Itu gue udah seneng gitu. Tapi kalau misalkan anggaplah misalkan Ferry Samba misalkan kan kebahagiaannya beda lagi kan. Mungkin kebahagiaannya jalan-jalan atau kebahagiaannya punya anak buah banyak gitu. Beda-beda. Aduh, nih apa namanya? Pinggir jurang banget ya. Ayam kampus, aduh, belum sampai sekarang gue belum pengen ayam kampus, belum sampai sekarang ya gue belum pengen. Bisa nonton Netflix di sela-sela waktu kerja, itu gue udah seneng banget gitu. Kebahagiaan orang beda-beda. Ya lanjut, Mirza udah ada belum nih? Coba gue cari Mirza. Wah, Mirza belum ada nih. Nafis gimana nih? Kita ke nomor 10 dulu deh ya. Siapa tahu nanti Mirza ada. Coba yang dekat sama Mirza, coba E-nya ada gak E-nya? E-nya nggak ada juga kayaknya. Ya, coba Asa chat Mirza, coba siapa tahu dia ada. E-nya lagi nggak ada, jangan-jangan Mirza jemput E-nya ya. Ngejulitin orang di Zoom. Ya, lanjut ke nomor 10 dulu. Siapa yang mau jawab nih? Nomor 10. Aku, Kak. Gimana, Shirley? Ya. Itu kan Doni adalah pedagang baju yang menjual baju seharga 120, berarti harga jualnya 120 ya, Kak. Terus Sadli masukin ke rumus kayak modal awal sama dengan harga jual kurang untung. Sama dengan harga jual dikurang keuntungan ya? Iya. Nah, terus? Itu modal awalnya biar kita singkat MA aja deh Kak di bawah. MA sama dengan 120 dikurang, itu kan labanya 20% dari harga beli ya Kak. Jadinya 0,2, kan keuntungan itu 0,2 modal awal jadinya. Iya. Terus? 0,2 MA kalau sama Syari.
Oh, 0,2 MA. Terus? Mantap nih. Lanjut. Nah, terus Shirley sistemnya masih pindah ruas gitu deh, Kak. MA tambah 0,2 MA. Oh, ini sederhananya gini. Sisi kanan kiri itu ditambah Iya. 0,2 ya berarti. Benar. Iya, berarti ini di sini 0,2 MA tambah 0,2 MA. ya, MA ditambah 0,2 MA. Sama dengan 120.000. Ya, terus jadinya kan tuh 1 MA tambah 0,2 MA ya 1,2 MA ya, Kak. 1,2 MA. Karena kan di sini ada satu bayangan kan, di sini ada satu. Betul. 1,2 MA sama dengan 120. Jadinya MA sama dengan 120 bagi 1,2 100. Ya, berarti 120.000 dibagi 1,2. Jadi jawabannya 100.000. Wah, ini mantep nih. Caranya lengkap ya, Shirley. Ada yang punya cara lain nggak yang lebih berbeda lah gitu? Bukan yang lebih mudah ya, yang lebih beda. Coba Febiola. Ini ada suaranya nggak ya, Bang? Gimana Febiola Bunga nih? Ya, kalau aku modal awal itu kan selalu 100%. Sedangkan harga jual itu modal awal ditambah labanya. Jadi 100 per 120 dikali 120.000. Bentar. Coba. Gue belum sempat nulis. Coba. Modal awal itu kan selalu 100%, Bang. Iya, betul. Sedangkan di situ dia memperoleh laba, jadi 100% ditambah 20% jadi 120. Berarti 100% ditambah 20% itu sama dengan 120.000. Benar. Terus? Yang dicari modal awal. Jadi 100 per 120 dikali 120.000. 100 per 120 dikali 120.000. Oh iya, itu berarti pakai rumus perbandingan ya, si Febiola. Karena kan, ya berarti di sini dia perbandingannya gini. Ini modal awal MA. Ini berarti persentase MA dibanding dengan persentase keuntungan kan. Oh ya, harga jual, sorry. Kita singkat HJ. Gitu. Itu sama dengan ini yang kita cari yaitu modal awalnya MA-nya. Terus kita bagi harga jualnya berapa? 120.000 gitu ya. Berarti nanti jadi berapa? 100% 100 per 120 sama dengan MA per 120.000 gitu ya. Berarti nanti dapat MA itu atau modal awal itu 120 dikali 100 per 120. Jadi tetap jawabannya bakalan ketemu 100.000. Ya gitu ya. Ya. Iya, Bang. Harga jual itu modal awal ditambah laba. Benar. Sama kayak misalkan lu mau siapa nih? Diva mau jual nanas misalkan di tahun baru. Diva mau jual nanas tahun baru. Harga jual itu berarti apa? Modalnya pas awal kali beli nanas, pertama kali beli nanas misalkan nanas satu potongnya goceng. Terus si Diva mau dapat untung berapa misalkan 3.000, berarti kan modal awal ditambah 3.000 berarti 8.000. Nah, si nanas berarti harga jual nanas yang dia jual itu 8.000. Berarti kan harga jual itu sama dengan
modal awal kita atau beban yang kita punya ditambah dengan kita mau nyari untung berapa. Simpelnya kayak gitu. Nanas betul tuh. Adit pawang nanas nih kayaknya nih. 2 hari lalu juga laku banget. Iya. Pokoknya tahun baru mah apa aja laku ya. Kalau tahun baru. Apa balon-balonan laku kan buat tahun baruan anak-anak kita. Balon-balon. Orang tua kita juga beli balon. Anak muda pada beli balon. Banyak yang ultah. Tisu, daging termasuk itu rame pasti ya. Ya, anak-anak pada beli balon ya soalnya buat seru-seruan. Gitu itu. Balon tuh tahun baru tuh pasti laku. Areng laku ya. Areng laku. Wah, Adit nih mulai menjurus nih. Koyo kali. Adit tipe maksudnya koyo pada laku bener. Biasanya kan apa? Tahun baru tuh pada motoran. Jadi koyo itu laku. Yang juara tadi caranya gimana? Emang ada juara-juaraan ya? Ini mungkin apa namanya? Ketua OSIS. Ya nanti lah bisa nonton record lah. Oh, yang lomba. Oh ya bener-bener. Aduh, blow on. Nomor 9 Mirza udah datang belum sih? Mirza. Berarti dia belum pulang dari jemput si E-nya ya. Ya udah Nafis deh. Ya udah A. Coba. Boleh. Itu kan itu peringkat 75 kan? Iya. Ya. Siapa Berarti yang peringkat 75? Ini gue Nafis. Iya. Berarti gue udah masuk di kelompok 75 dari depan. Nah, sedangkan itu ada kelompok 71 termasuk gue juga. Nah, nantinya ditambah kelompok 71 itu dikurang 1 karena gue ini nggak bisa di 2 tempat. Iya, gue udah betul. masuk ke 75. Berarti hasilnya 145. 145 ya? Ya. Bener ya? Sekarang jawabnya bener berarti. Asik. Boleh A. Ya gini. Yaudah. Ibarat gini, ini kan Nafis ya. Nafis itu ada di peringkat 75. Berarti kan di sini 75 kan si Nafis nih. Di tengah-tengah gitu. Berarti di depan dia, di depan si Nafis itu ada 74 orang gitu. Iya gak? Nah, kalau dari belakang dia peringkat 71. Nih, gue ngasih gambaran simpelnya aja ya. Dia ada 71 orang. Berarti di belakangnya ada berapa orang? Di belakang 71, berarti di belakang si Nafis itu ada 70 orang ya. Simpelnya gitu, 70 orang. Berarti berapa banyak orang yang ikut lomba? Orang yang di depan Nafis, yaitu 74. Si Nafisnya sendiri, yaitu 1 orang. Sama yang di belakangnya Nafis, itu ada 70 orang. Berarti 74 tambah 1 tambah 70. Itu berarti nanti sekitar berapa? 145 orang. Gitu ya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu gambarannya. Mungkin kelihatannya simple gitu, 75 dan 71, tapi kan misalkan langsung ditambahin. 75 tambah 71. Oh, 146. Pas cek di opsi, oh ternyata ada. Jawabannya D. Padahal nggak sesimpel itu ya. Jawabannya nggak sesimpel itu. Tapi ya ini butuh penalaran logis buat dapat analisis logis buat dapat jawabannya. Tuh, betul kata Nafis nih. Ini mesti digarisbawahi. Kalau soal yang terlihat gampang, itu perlu dicurigai. Karena harusnya SNBT nggak semudah itu maksudnya gitu.
Kavin ya? Iya, berarti Kavin A. Iya, betul. Kata Kavin ya. Kavin jarang on mic kayaknya. Kavin, lu orang mana, Kavin? Pekalongan. Ayo. Orang mana? Pekalongan. Orang Pekalongan ya? Banyak juga loh orang Pekalongan ya? Kak Iksan orang Pekalongan soalnya. Bohong. Kak Iksan tuh rumahnya katanya hampir tenggelam. Soalnya kan Pekalongan katanya udah mau tenggelam ya. Beberapa wilayahnya gitu. Iya, pakai kasus kecil coba. Gimana misalkan Irfan nih, satu kelas ada 3 orang remedial misalkan, 3 orang remedial. Terus Irfan remedial matematikanya itu dia peringkat 2. 2 dari depan. Nah, terus ya ini jangan 3 orang deh, kedikitan ya. 3 orang kedikitan, Cok. Ini 10 orang deh. Gitu. Dia peringkat 2 dari depan. Ya harusnya ini sebenarnya jangan disebut ya, teman-teman. Sorry. Ini yang remedial tuh nggak usah disebut. Misalkan si Irfan ikut remedial matematika, dia peringkat 3 dari depan. Dan dia peringkat 13 dari belakang. Berarti berapa? Ya, kita hitung manual deh. Ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Berarti si 3 ini Irfan. Gitu ya. Terus berarti di belakangnya Irfan itu ada 12 orang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di bawah dia 15 gitu. Kenapa 15? Karena kalau kita hitung dari belakang, si Irfan tuh peringkat 13. Misalkan gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 gitu. Gitu ya, simpelnya. Ya, boleh tuh tinggal dikurang 1, segala macam. Tapi logika menjawabnya kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi mesti dibikin pengandaian gitu di pikiran kalian. Oh, di sini sekian, dikali sekian. Soal-soal PU harusnya sih yang bisa dipikir pakai logika gitu. Karena kan kalau kita ngambil dari analitik sendiri kan dia artinya gimana caranya kita melakukan analisis secara logis gitu. Dimana jadi kita ngambil kesimpulannya, ngambil informasinya berdasarkan data-data yang logis. Yang logis gimana? Ya berarti relevan dengan isi teksnya gitu teman-teman. Ya udah. Ada yang mau nanya sampai sini? Buat tryout 8 mungkin pembukaannya nanti malam kali. Gue tanya Kak Iksan dulu, dia udah kelar upload apa belum? Itu Kak Imam tipe ya, bukan tanggal 16 sampai 18. Dimulainya itu sekitar tanggal 17. Tryout 8. Ya buat kalian yang belum ngerjain tryout 007 juga coba aja kerjain, masih bisa kok. Gitu. Ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Pegel. TO 2 kali berturut-turut. Iya, pegel pikiran ya. Ya, makasih buat semua yang udah datang. Jangan lupa nanti malam ada kelas penalaran matematis.
sama Babeh. Jadi jangan ketiduran. Itu aja dari gua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gua kirim deh, biar gua nggak lupa. Bang Terima kasih Iben, semuanya. Bang, Siapa, Dit? minggu depan materinya apa, Bang? Minggu depan itu kan kalau nggak salah ya, itu pekan keempat ya. Gua nggak tahu sih, ntar rencananya Kak Imam liburan minggu akhir kan yang namanya di minggu akhir itu ada liburan kan, entah di minggu keempat atau minggu terakhir ya. Tapi kalau ditanya materinya apa minggu depan, materi PU kan nggak banyak ya kan, jadinya jadwalnya gini nih, buat bulan Maret ya, buat bulan Maret Senin itu gua nggak usah ditulis deh. Gua itu Senin sama Rabu. Si Kadela itu jadinya Kamis sama Sabtu. Gitu. Kalau gue bakal bahas apa ya? Gue bakal bahas kemungkinan paling pola barisan, pola bilangan deh. Karena kan ada gambar ya, pola bilangan. Terus Rabunya atau enggak gini deh, gue mix aja semuanya berarti. Karena kan kemarin udah dapet kan, gue berarti analitik 5, terus apalagi interpretasi data 5 soal, pola gambar atau pola angka itu 5, jadi totalnya ada 15 soal. Kita bakal latihan semuanya. Begitu juga dengan hari Rabu. Bang, tapi sama gitu. Berarti yang itu nggak jadi ya, Bang? Yang bahasa Panda tuh. Bahasa Panda gue nggak pelajarin dulu, nanti mungkin. Karena masih ada keraguan bakal keluar atau enggak. Tapi kalau lo mau belajar, siapapun yang punya soal, kalau misalkan ada yang mau ditanyain, coba aja tanyain ke gue, gitu. TO7 nanti malam pembahasannya, PDF-nya bisa di-download. Bang, mau kasih saran dong. Oppo. Pola gambar sama pola bilangan kan beda kan ya? Ya kan? Kenapa kita nggak bikin 20 soal aja, ya kan? Analitik 5, data interpretasi data 5, terus pola bilangan 5, pola gambar 5 gitu kan? Bisa juga kayak gitu. Tapi takut gak keburu, bro. Coba, tapi nggak apa-apa sih. Coba Senin gue coba 15 soal dulu. Kalau misalkan waktunya masih banyak kira-kira, berarti 20 soal. Nah gitu ya. Duh, udah dulu ya. Gue mau boker nih, sumpah.